percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, percaya bahwasanya Yesus telah penebus dosa, percaya bahwa Yesus telah menjamin masuk surga. Nah, apakah dia tetap masuk surga setelah dia merampok, dia memerkosa, dia membunuh anak dan istri kalian? Setuju kalian seperti itu? Ya, shalom teman-teman semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zimayan Yasin, dan pada video kali ini saya akan menanggapi, memberikan komentar terhadap tuduhan dan fitnah seorang ustadz, di mana dia mencoba mengomentari iman Kristen, di mana dia berkata bahwa pernyataan Kristen yang mengatakan bahwa cukup percaya Yesus maka masuk surga itu sebenarnya tidak benar, dan Injil membantah mengenai hal itu atau tidak membenarkan mengenai pernyataan itu. Nah teman-teman, mari kita simak videonya yang berikut ini. Pernyataan umat Kristiani yang mengatakan bahwa cukup percaya Yesus maka dijamin masuk surga. Ini banyak loh pernyataan dari teman-teman Kristiani. Cukup percaya Yesus sebagai Tuhan maka udah selamat dunia akhirat, akan dijamin masuk surga gitu. Jadi saya akan menjawab dengan dua. Pertama dalil akli, yang kedua dalil nakli. Nakli itu adalah Al-Quran atau hadis atau Injil itu sendiri. Dan dalam hal ini saya akan membantah atau mengomentari dari Injil. Dalam Injil membantah ucapan itu, bahwa ucapan itu tidak benar. Cukup percaya Yesus dijamin akan selamat dan masuk surga, itu surga. Pertama bantahannya adalah Matius pasal 7 ayat 21. Di situ dikatakan di dalam Injil bahwasanya bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang mengikuti kehendak Bapakku yang di surga. Jadi di sini dikatakan bahwasanya yang akan masuk ke dalam surga adalah mengikuti kehendak Bapa yang di surga. Ini pun masih di zaman Injil sebelum Al-Quran diturunkan. Nah itu dia teman-teman, dimana dia membantah katanya ya, dia membantah mengenai hal itu dengan pakai ayat Matius 7 ayat 21. Dan kebanyakan dari oknum para ustadz, mereka selalu mengambil ayat ini menjadi senjata bagi mereka untuk menyerang atau mengkritik mengenai iman Kristen. Mereka tidak paham konteks Matius 7 itu, ayat 21 itu. Mereka tidak baca perikop itu, mereka tidak baca konteksnya secara keseluruhan, sehingga ngaur ketika mereka menafsirkannya atau memberikan pengertian dari ayat itu sendiri. Nah teman-teman, kalau perhatikan nanti, kalau misalnya teman-teman baca dari Matius 7, coba kita lihat Matius 7, dimulai dari ayat 15 sampai ayat 23. Nah, teman-teman, perikopnya di sini mengenai ajaran sesat. Nah, dari ayat 15 aja Tuhan Yesus sudah memberikan peringatan di situ kepada orang-orang yang mengikut dia pada saat itu, dan juga murid-muridnya mendengar mengenai hal itu. Yesus berkata begini, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas." Nah, jadi konteksnya ini teman-teman, ini berbicara tentang nabi palsu yang menyamar seperti domba. Menyamar seperti domba. Dan Yesus berkata, waspada terhadap mereka. Mereka memberikan ajaran-ajaran yang sesat. Dan kalaupun mereka melakukan mukjizat, mereka melakukannya dalam nama Yesus juga. Nah, tetapi mereka itu jahat. Nah, di ayat selanjutnya nanti dari perikop ini, Yesus berkata, engkau melihat mereka dari buahnya. Jadi yang membedakan antara domba yang asli dengan domba yang menyamar ini, nabi palsu ini, kita bisa bedakan dari buahnya. Nah, jadi kalau kita tidak bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu, maka itu kita dalam bahaya. Makanya Yesus memberikan peringatan, kamu harus berhikmat membedakan itu.
mana nabi palsu, mana ajaran palsu, dan mana yang benar-benar domba asli, dan mana yang benar-benar ajaran asli yang benar-benar dari Yesus. Nah, itu maksud Yesus. Jadi sampai di ayat 21 itu yang dia kutip tadi, yang mengatakan bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Nah, sebenarnya itu merujuk kepada nabi palsu itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, yang mereka melakukan mukjizat dalam nama Yesus, berseru dalam nama Yesus, seperti domba biasanya. Tetapi mereka itu jahat, mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Tuhan Yesus sudah memberikan perintah, yaitu bagaimana kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan juga mengasihi sesama. Dua perintah itu, dari hukum kasih itulah semua tergantung seluruh hukum Taurat. Itulah kehendak Bapa dan itulah hukum-hukum Tuhan. Nah, jadi sekali lagi dia salah menafsirkan itu ya. Itu tidak merujuk kepada domba yang asli, yang dimana yang berseru-seru kepada nama Tuhan, tetapi itu merujuk kepada nabi palsu, yang dimana mereka juga menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan, untuk melakukan mukjizat. Mari kita lanjutkan videonya teman-teman dari saudara kita ini. Aspek yang kedua yaitu secara akli, secara akal. Apakah cukup percaya kepada Yesus sebagai juru selamat? Percaya bahwa Yesus juru selamat seseorang akan dijamin masuk surga? Kita akan bantah secara akal, secara akli. Apakah jika ada orang yang sangat percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, tetapi dia masuk di rumah Pak Pendeta misalnya, mohon maaf ya, kemudian dia merampok rumah Pak Pendeta, dia perkosa, mohon maaf sekali lagi, ini hanya logika, dia perkosa istri Pak Pendeta, anak-anak Pak Pendeta dia perkosa. Selesai itu dia udah rampok, dia perkosa, dia bunuh, dia mutilasi. Tapi orangnya percaya kepada Tuhan Yesus, kepada Yesus ya. Apakah Bapak setuju? Apakah kalian setuju bahwa dia masuk surga? Ya kan? Kan dia percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, percaya bahwasanya Yesus telah penebus dosa, percaya bahwa Yesus telah menjamin masuk surga. Nah, apakah dia tetap masuk surga setelah dia merampok, dia memerkosa, dia membunuh anak dan istri kalian? Setuju kalian seperti itu? Ini logika, mohon maaf sekali lagi. Jadi barangkali teman-teman Kristiani sebangsa setanah air, saya sangat mencintai kalian, baik kalian laki-laki atau perempuan. Saya mengharapkan keselamatan kita bersama dunia dan akhirat. Nah, itu dia poin yang kedua teman-teman. Saya rasa ilustrasi atau analogi yang dia buat itu justru merusak akal. Nah, kenapa merusak akal? Justru menurut saya ya, karena dia berkata tadi kita harus bantah itu secara akal atau secara logika. Nah, justru kalau seperti itu analoginya, dia berandai-andai tadi seperti itu, justru saya rasa itu logika yang rusak juga. Nah, karena tidak seperti itu mengenai iman Kristen. Di mana dia katakan tadi bahwa misalnya, ini misalnya ada orang yang sangat percaya Tuhan Yesus. Nah, sangat percaya Tuhan Yesus, kemudian dia masuk ke dalam rumah pendeta. Dan kemudian setelah dia masuk ke rumah pendeta itu, pokoknya dia lakukanlah kejahatan, mungkin dia bunuh pendeta, dia perkosa mungkin istri atau anak pendeta katanya ya. Nah, apakah pelakunya yang sudah diklaim itu percaya Yesus, apakah masuk surga? Nah, jadi ini sebenarnya pemahaman yang rusak dari seorang ustadz ini, pemahaman yang rusak. Karena teman-teman, saya mau katakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus, orang yang beriman kepada Kristus, orang yang sudah bertobat, maka dia menghasilkan buah yang baik. Itu buah dari pertobatan, itu buah dari iman. Nah, jadi kalau ada orang yang mengaku percaya kepada Yesus, dia berkata aku percaya sungguh-sungguh, lalu dia berbuat jahat, itu perlu dipertanyakan kepercayaannya atau imannya itu yang dia miliki. Iman seperti apakah yang dia miliki itu? Karena kalau iman yang menurut Alkitab,
itu pasti menghasilkan buah yang baik, bahkan buah roh ada. Nah, jadi kalau dia misalnya dia masuk ke rumah pendeta, membunuh orang, memperkosa orang, nah itu perlu dicek ulang kepercayaannya. Nah, perlu dipertanyakan kepercayaannya. Berarti dia hanya mengaku sebatas mulut saja. Hanya mengaku sebatas mulut bahwa dia percaya. Genaplah firman Tuhan yang mengatakan bahwa mereka itu memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Nah, hanya mengaku sekedar kata-kata. Nah, jadi kata-kata itu, pengakuan itu sekedar sebatas mulut, itu tidak memberikan jaminan kepada kita bahwa kita masuk surga. Itulah sebabnya Paulus tidak bisa dia pisahkan antara pengakuan dengan hati yang percaya. Nah, Paulus berkata, barang siapa yang percaya dalam hatinya dan mengaku dengan mulutnya. Nah, jadi itu tidak boleh hilang dari salah satu itu. Dari hati dan mulut, itu sama-sama imbang. Kalau percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, itulah yang membuat kita menjadi orang beriman, orang percaya. Nah, itu pun iman yang kita miliki itu harus iman yang mengandung ketaatan, mengandung kesetiaan, mengandung perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi kalau Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Sama seperti obor atau lampu atau pelita yang tidak ada minyaknya, seperti itulah ibarat iman dengan perbuatan. Nah, antara iman dengan perbuatan, kalau hilang dari salah satu itu, tidak akan bisa hidup. Nah, tidak boleh juga hanya perbuatan aja tanpa iman. Karena segala sesuatu yang kita lakukan tanpa iman, itu adalah dosa juga. Itu sesuai firman Tuhan. Tetapi harus seimbang antara iman dengan perbuatan harus ada. Nah, jadi kita dibenarkan karena iman. Itulah firman Tuhan yang mengatakan, bahkan Abraham dikatakan, lalu Abraham percaya kepada Allah. Lalu Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Nah, jadi kita dibenarkan karena iman, itu bukan karena kita melakukan semua kebaikan. Nah, apalagi kalau kebaikan tanpa iman. Nah, itu tidak akan pernah bisa menjadi kebenaran. Nah, jadi itu dia teman-teman. Jadi kalau misalnya seperti yang dia katakan tadi, seandainya itu justru merusak logika. Karena tidak ada satu ayat pun yang mengatakan kalau orang Kristen percaya atau pengikut Yesus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka bebas berbuat jahat sesuka hati. Tidak ada ayat satupun yang memberikan perintah demikian. Justru kalau kita sudah percaya, sudah beriman, sudah bertobat, justru kita harus menjadi lebih lagi dalam hal mengejar kekudusan. Bukan malah berbuat jahat. Nah, kalau ada orang yang mengaku-ngaku percaya Yesus, namun dia hidup di dalam dosa terus, melakukan kejahatan terus, itu perlu dicek imannya. Nah, mungkin hanya pengakuannya saja dia percaya. Nah, jadi saya membuat satu ilustrasi teman-teman. Kalau misalnya kita dipercayakan satu kunci rumah untuk membuka pintu depan. Nah, kemudian kita pegang kunci itu. Apakah kalau kita hanya sekedar memegang kunci itu, kemudian kita tidak mau membuka pintunya pakai kunci itu, apakah pintu itu terbuka? Tentu saja tidak bisa terbuka. Kalau kita memegang terus kunci itu, kemudian tidak kita berbuat apa-apa, tidak kita menggerakkan kunci itu untuk kita masukkan ke pintu, itu sampai kapanpun tidak akan terbuka pintu itu. Jadi bagaimana supaya bisa terbuka pintu itu dengan kunci yang kita pegang? Ya kita harus ambil kuncinya, kita pegang, kemudian kita masukkan ke lubang kuncinya itu,
baru kita gerakan, kita putar. Itu pun kalau kita sudah masukkan, itu tidak akan terbuka. Kita harus gerakan, kita harus putar dia, supaya bisa terbuka pintu itu, untuk bisa kita masuk ke dalam rumah. Ibarat itulah iman itu. Nah, iman itu tidak hanya sekedar sampai kepada kita saja. Nah, lalu kita menjadi pasif. Kita tidak berbuat apa-apa. Jadi kunci itu berbicara iman ya, yang kita pegang. Nah, tapi kalau kita tidak bisa menggerakkan atau menghidupkan iman itu dari diri kita, dari hidup kita, itu tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga juga. Nah, itulah sebabnya iman itu kita harus gerakan seperti kunci tadi. Kita kan udah pegang kuncinya, lalu kita harus membuka pintunya. Jadi itulah iman yang disertai dengan perbuatan. Jadi iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Nah, ini saya menjelaskan dengan simpel teman-teman ya, supaya kita paham secara bersama-sama. Nah, supaya jangan ada orang yang selalu menuduh bahwa Kristen itu, wah cukup percaya Yesus katanya sudah masuk surga. Nah, berarti bebas berbuat jahat. Tidak demikian. Nah, tetapi jaminan masuk surga itu tetap bergantung pada iman itu, pada kunci itu. Tetapi bagaimana kita harus menggunakannya, menggerakkannya untuk bisa membuka pintu surga itu. Nah, jadi itulah iman yang dikaruniakan Kristus kepada kita. Nah, ketika kita percaya kepada Kristus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka teladan kita adalah Kristus itu sendiri. Ini hanya secara sederhana, seperti yang dikatakan oleh Alkitab atau firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, setiap orang yang beriman tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi mari kita koreksi iman kita. Apakah iman kita pasif atau iman yang mati? Atau iman yang benar-benar hidup, yang memang disertai dengan perbuatan-perbuatan kita. Karena iman itu kelihatan dari buahnya. Karena seperti pohon, ya pohon itu kita bisa tandai dia dengan buahnya. Nah, jadi itu yang mau saya sampaikan sebenarnya teman-teman, supaya ini jangan terjadi kekeliruan lagi, jangan sampai mereka menggunakan akal, tapi mereka menggunakan akal yang sedang rusak, yang tidak bisa memahami kitab suci Kristen. Jadi ketika mereka memaksa dengan logika rusak, maka pemahamannya rusak. Nah, jadi itu dia, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.